Shalom, selamat jumpa kembali lewat pelajaran hari ini. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang eh, anggota keluargaku. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bermain bersama teman, ya. Jadi kita tidak hanya bisa hidup sendirian. Nah, tema hari ini sangat bagus, ya, sangat luar biasa, karena biasanya kan anak-anak itu senangnya bermain, ya. Nah, dalam gambar ini, Mita juga berikan gambar yang bisa membantu untuk anak-anak bisa memahami apa sih arti bermain. Nah, bermain itu anak-anak artinya kita bersama orang lain atau bersama teman. Ya, kita melakukan sesuatu bersama teman. Nah, dalam pelajaran hari ini kita akan belajar tentang manfaat-manfaat bermain. Ya, mengapa kita harus bermain? Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, setiap orang membutuhkan teman, baik teman bermain maupun juga teman untuk belajar, teman untuk bekerja sama. Ya, pada dasarnya Allah sudah menciptakan manusia tidak bisa sendirian, ya. Karena manusia itu diciptakan dari awalnya sebagai makhluk sosial. Ya, jadi makhluk sosial itu pasti harus ada temannya, harus ada orang lain. Nah, orang lain membutuhkan kita dan kita pun juga membutuhkan orang lain. Entah itu sebagai teman bermain, ya, untuk anak-anak, dan kalau sudah dewasa nanti teman untuk bekerja sama, ya. Intinya itu manusia tidak bisa hidup sendirian, ya, karena kita sudah diciptakan, ya, dari kodratnya dari semula manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, di sini ada beberapa hal-hal atau ada beberapa manfaat untuk bermain. Pertama, dengan bermain kita bisa membangun persahabatan akrab dengan teman-teman. Entah itu teman sekolah, entah itu teman di samping rumah, ya, tetangga, atau teman juga boleh dari keluarga, keluarga dekat atau keluarga jauh, anak saudara, anak kerabat. Nah, bisa juga menjadi sahabat kita, bisa menjadi teman yang akrab, ya. Nah, kedua, anak-anak, bermain bersama lebih menggembirakan hati. Nah, itu, ya. Jadi beberapa manfaat bermain. Nah, bermain bersama itu lebih lebih senang, ya. Kita bisa tertawa bersama, kita bisa lari-lari bersama, bisa naik sepeda bersama, sehingga hatinya itu menjadi senang. Coba misalnya kalau anak-anak hanya sendirian di kamar, ya, merengut gitu, ya, ada teman. Nah, ya, apa ya rasanya? Pasti sedih, ya. Kalau tidak bisa bicara sama siapa, ya sendiri gitu, tidak ada saudara, tidak ada teman, ya pasti sedih rasanya, ya. Nah, jadi dengan bermain bersama teman, kita bisa merasa gembira. Nah, ketiga adalah lebih dekat dan akrab dengan orang lain, ya. Jadi dengan kita main bersama, kita lebih akrab, kita lebih juga banyak mengenal orang lain. Nah, itu dia, ya. Kita pun juga lebih banyak yang mengenal kita. Jadi kita dengan bermain banyak yang mengenal, kita pun juga banyak yang kita kenal, ya. Makanya jangan misalnya, ya, memang sekarang tidak bisa sih, tidak bisa keluar, tidak boleh main di halaman seperti biasanya, ya, karena lagi pandemi corona. Tapi mudah-mudahan deh pada masa-masa yang akan datang kita bisa bermain seperti dulu-dulu lagi, ya.
kita bisa tertawa bersama. Kalau sekarang kan nggak bisa tuh, malah mulutnya itu ditutup-tutup sama masker ya. Nggak boleh ketawa, nggak boleh bersin, nggak boleh apa-apa, nggak boleh. Semua dijaga ya. Jadi kita harus memahami juga ya, karena memang waktunya lagi tidak baik. Oke. Dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, itu ya. Sebagai teman, sebagai anak yang baik dan murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki sifat yang sabar, ya, jujur, tidak curang, ya, tapi juga kita mau mengalah, ya, setia kawan dan sikap mau menerima kekalahan, ya. Jadi kalau nanti misalnya kita lagi main bola, ya, tiba-tiba misalnya kita kalah atau main apapun ya, permainan apapun, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, terus kalau kita kalah, nah, kita marah, nggak menerima kekalahan, marah, emosi, ya, nangis, tuh. Senjatanya anak-anak kan biasanya nangis tuh kalau kalah ya. Nggak boleh, itu namanya tidak menerima kekalahan ya. Jadi sebagai anak yang baik, kita harus berani menerima kekalahan. Nah, kalau kita menang, ayo sikapnya harus seperti apa? Ya, boleh senang, ya boleh tertawa, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh meremehkan orang lain, apalagi itu mengejek ya. Bila dalam permainan kita memang kalah, maka kita harus sabar menerima kekalahan. Ya, itu anak-anak yang baik, ya. Anak-anaknya Tuhan Yesus tuh harus seperti itu, kan? Tuhan Yesus juga sabar, ya. Oh, diejek aja, dibuka aja bajunya, disalibkan tuh di atas apa ya, Gunung Golgota, Yesus tidak marah, ya. Malah Yesus berdoa untuk orang-orang yang memukul dia. Nah, anak-anak kita juga harus menjadi teman yang baik kepada orang lain, bagi orang lain. Agar semua kita bisa semakin dipercaya teman. Ya. Jadi kalau misalnya kita jujur, kita disiplin, tertib, sopan, ya pasti banyak teman-teman yang suka bermain dengan kita. Tapi kalau kita sering curang, kita sering bohong, ya sering nipu, pasti teman-teman gak ada yang percaya sama kita ya. Jadi intinya itu bermain bersama teman itu sangat penting ya. Selain kita harus um, jujur ya, kita harus terbuka untuk orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Nah, supaya apa? Supaya kita pun juga sendiri boleh merasa senang ya. Supaya kalau hati kita senang, maka tubuh kita, jiwa kita pun ikut bahagia, ikut sehat ya. Nah, jadi itu anak-anak manfaat bermain ya. Kita banyak teman, kita bisa bermain bersama, ya nggak boleh berhantam-hantam ya, nggak boleh berkelahi. Oke, Tuhan juga sangat senang dan ikut bergembira bersama anak-anak yang bermain. Bahkan Tuhan memberkati mereka sehingga kegembiraan mereka semakin bertambah dan mereka pun bisa berbahagia. Nah, jadi teman-teman semua anak-anak ya, kita harus menjadi teman yang baik bagi orang lain. Kita juga harus saling tolong menolong ya. Misalnya ada teman yang terjatuh nih tidak sengaja ya. Nah, kita harus bantu supaya dia bisa berdiri kembali. Atau misalnya ya ini ada gambarnya ya. Teman ini lagi jatuh tuh ya. Jangan hanya malah kita ngejek, "Wih, kamu mah gak kuat, kamu mah gini, kamu mah bodoh." Nah, enggak boleh ya. Jadi kalau ada teman yang jatuh saat bermain, kita harus bantu, ya harus bantu
berdiri, kalau dia terluka kita bantu bersihkan ya atau kita panggil orang tua. Nah, itu namanya menjadi teman bagi orang lain, bagi teman ya. Jadi teman bagi teman. Oke? Nah, jadi harus saling menolong, harus saling membantu. Baik anak-anak, sampai di sini materinya Mem Ita hari ini. Semoga apa yang Mem Ita tadi gambarkan lewat pelajaran hari ini, anak-anak bisa eh, memahaminya. Nanti sebelum memulai pelajaran ini, juga setelahnya anak-anak boleh berdoa ya karena waktunya dalam pelajaran ini sangat singkat. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati.